Halo Pak Desra, Halo Bu, apa kabar Pak Desra? ya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Saya juga sehat. Oh ya Pak, tadi Bapak kirim pesan ke saya ya. Iya Bu, Eh, saya tadi. ada yang mau dibicarakan atau bagaimana? Iya Bu, ini saya ada sedikit permasalahan di kelas biasa lah Bu ya. Saya mau curhat nih sama Ibu masalahan di kelas saya. Boleh kan Bu? Boleh. Baik, apa yang mau dibicarakan Pak? Silakan. Begini Bu, anak-anak di kelas saya itu Bu ya, setelah saya memberikan materi, setelah saya memberikan latihan, saya ukur kemampuan anak-anak itu ternyata masih banyak yang nilainya di bawah KKM Bu. Itu yang menjadi eh, salah satu fokus pikiran saya sekarang ini Bu. Kenapa nilai mereka itu bisa di bawah KKM sementara ketika belajar Bu ya, anak-anak itu semuanya sepertinya memperhatikan. Ketika ditanya juga mereka menjawab paham gitu. Saya tanyakan Bu ya, anak-anak gimana paham? Paham Pak. Terus ketika nilai mereka muncul ya masih banyak yang di bawah KKM Bu ya. Bingung saya Bu jadinya gimana gitu. Iya, iya, iya. Baik, jadi sebelum kita lebih lanjut nih, tujuan pembicaraan kita kali ini tuh apa Pak? Seperti Saya apa? saya sih pengennya Bu ya, gimana pembelajaran saya di kelas itu. Anak-anak itu semuanya nilainya di atas KKM lah, minimal lulus di KKM-nya aja Bu ya. Itu harapan saya nilai nilai minimalnya gitu. Ya, ya baik. Jadi kalau saya tangkap nih dari apa yang barusan Bapak sampaikan itu benar tidak ya kalau misal masalah yang terjadi itu adalah kondisi anak-anak yang nilainya menurun, tidak mencapai KKM, Benar Bu. padahal Bapak sudah melakukan pembelajaran seperti biasa. Iya benar Itu Bu, benar. ya, Benar jadi benar. Benar sekali. di situ ya Pak masalahnya ya. Iya Bu. Itu kan. Ya, baik. Jadi kalau menurut Bapak nih, eee, apa yang menyebabkan nilai-nilai anak-anak itu menjadi rendah ya, Pak? Kalau asumsi saya sih Bu ya, saya perhatikan Mhm, dari eh, pembelajaran yang telah saya lakukan, sepertinya anak-anak itu nggak fokus Bu ya. Nggak fokus sama pembelajaran, kemudian juga mereka kurang antusias begitu. Tapi mereka mengikuti terus Bu, tapi ya gimana ya, belajarannya seperti hanya mengikuti asal mengikuti aja Bu. Ya iya, kurang, iya, ya intinya kurang antusias sih Bu. kurang antusias Iya ya. terhadap Jadi pembelajaran yang saya berikan gitu. jadi anak tetap belajar seperti biasa, mengikuti, tapi dilihat dari nilai ternyata masih Iya benar, kurang mencukupi, seperti itu ya, benar, Pak. benar. Nah, kalau dalam pembelajaran selama ini, itu anak-anak terlihat tertarik tidak dengan materi yang Bapak sampaikan? Yang tertarik ada Bu, tapi nggak sampai separuh Bu ya. Kira-kira sekitar 25% lah Bu ya yang tertarik. Yang yang selebihnya banyak sekedar mengikuti saya rasa Bu ya. Karena mereka terlalu gimana ya? Matanya itu sorot matanya itu ke depan, tapi pikirannya saya Mhm. rasa teralihkan dengan sesuatu itu Bu ya mungkin ya. Atau memang pembelajaran yang saya berikan tidak menarik ya mungkin Bu ya. Nah, ya, ya itu bisa jadi tapi nanti kita lihat ya. Lalu kalau dari metode pembelajaran sendiri, Pak. Nah, metode yang seperti apa yang sudah Bapak gunakan selama ini? Ya seperti biasa Bu ya, saya masuk ke kelas, saya berikan materi, saya berikan tugas-tugas, kemudian eh, kalau ada diskusi saya berikan diskusi, ya ya begitulah Bu ya. Saya tanya jawab ya beberapa kali gitu. Itu Ya, pun yang jadi menjawabnya juga nggak semuanya yang jawab, orangnya itu terus yang jawab gitu Bu. oh gitu. Jadi metode yang Bapak gunakan itu lebih ke diskusi ya, Pak ya? Ya adalah Bu ya, tapi nggak Metodenya nggak selalu gitu Bu ya. oh tidak selalu, tidak selalu. Oke, baik. Menurut Pak Desra, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan agar anak-anak itu lebih tertarik belajar bersama Bapak? Saya sih sempat melihat Bu ya di YouTube ya. Ketika Mhm, saya buka YouTube itu
saya lihat ada guru yang menerapkan pembelajaran itu menggunakan media infocus Bu ya. Itu saya Ya, lihat kok bisa. seru gitu ya, ada videonya, kemudian ada apa namanya itu Bu, slide ya. Ya, Ya, PPT, kemudian ada juga loh Bu, guru yang sambil belajar sambil bermain dengan game Bu ya. Saya ya, ya, ya. kelihatannya nampaknya kelasnya hidup Bu. Saya jadi berpikir ini mungkin salah satunya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran juga ini salah satunya saya lihat Bu. Sempat sih terpikir seperti itu. Ya, bagus sih Pak. Apa namanya? Jadi tayangan-tayangan sebenarnya di YouTube itu juga bisa menjadi referensi ya. Iya Bu. Nanti seperti apa yang akan Bapak lakukan ke depannya supaya anak-anak lebih menarik seperti itu Iya ya. Bu, iya Bu. Lalu selain yang tadi mungkin sudah Bapak sampaikan dengan melihat tayangan YouTube itu sepertinya menarik seperti itu ya. Mungkin ada solusi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Desra. Ya mungkin lebih kemana ya? Karena anak-anak itu tidak tertarik, saya rasa salahnya di diri saya sebenarnya sih Bu ya. Kenapa mereka jadi tidak tertarik dengan pembelajaran di kelas? Mungkin saya harus memodifikasi RPP saya Bu ya, modul belajar saya. Mungkin di situ saya harus meletakkan poin-poin terutama di model pembelajarannya yang benar-benar bisa memunculkan kreativitas anak, kemudian membuat anak itu aktif dalam pembelajaran Bu ya. Mungkin penggunaan model pembelajaran based learning bisa tuh Bu ya, mungkin ya. Saya sempat belajar Bisa. juga tuh kemarin Bu. Mhm. Dengan Iya, adakan diskusi mungkin anak-anak juga lebih aktif saya rasa itu Bu ya. iya, iya. Nah, apa namanya, sebenarnya tadi yang sudah Bapak sampaikan itu tadi seperti contohnya tayangan di YouTube yang, Bapak lihat itu kan. Nah, itu lebih ke media pembelajaran berarti ya, Pak, ya? Iya benar. Nah, itu, kalau memang Bapak tadi mengatakan bahwa, ke depannya nanti akan dicoba seperti itu lebih bagus sih menurut saya, Pak. Iya Bu ya. Iya, Saya iya. sempat berpikir seperti itu Bu. Tapi jujur Bu saya tertarik tuh pembelajaran dengan menggunakan media. Saya akan berusaha sih. Memang harus seperti itu guru sekarang nih saya lihat. Nggak bisa lagi kita pakai cara-cara seperti dulu Bu. Sepertinya nih anak-anak sekarang udah generasi milenial Bu ya, Gen Z ya katanya. Iya, betul. Gadget itu penting buat Iya iya mereka. benar benar. Bahkan anak-anak itu sekarang lebih dekat dengan gadget. Oh iya iya benar Bu. Kadang ada istilah guru itu malah lebih apa namanya kalah dengan anak-anak ya dalam penggunaan gadget. Iya Nah, saya aja kalah sama anak saya Bu. Anak saya hebat Bu. nah, nah ya, jadi apa namanya pembelajaran menggunakan media yang Bapak tadi sampaikan itu merupakan ide yang bagus sih sebenarnya jika memang benar-benar bisa diterapkan ya Pak ya. Siap. Nah, ide tadi menggunakan media pembelajaran itu bisa tidak membantu anak-anak menjadi lebih semangat belajar kalau menurut Bapak? Kalau dari apa yang saya lihat di YouTube itu Bu ya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut sepertinya memang terlihat mengasihkan Bu ya. Anak-anak itu memang ruang mereka tuh jadi bebas, mereka juga aktif di dalam kelas. Saya perhatikan tidak seperti kelas saya Bu. Kelas saya tuh anak-anak tuh memang benar-benar duduk, pandangan ke depan, tangan dilipat, dengan bangku aja saya tertarik dengan yang diajarkan guru tersebut. Ada bangkunya dibuat seperti diskusi, sementara bangku saya masih bangkunya yang ada ke depan semua Bu. Mungkin itu ya salah satunya yang Iya, harus ya. saya ubah Bu ya. Baik, jadi apa namanya kata lainnya ya media pembelajaran merupakan salah satu rencana yang nanti Ya akan benar. Bapak lakukan ke depannya penggunaannya ya. Lalu kalau dari kita lihat dari skala 1 sampai 10 nih, saat ini situasi pembelajaran di kelas Bapak berada di skala berapa? Lalu targetnya itu nanti target yang akan diraih itu akan berada di skala berapa? Wah, jujur Bu ya, ini jujur saya Bu. Ya, Ya, skala pembelajaran saya ini terus terang masih di angka 6 lah Bu, mentoknya sekarang ini masih. Tapi saya sudah bertekad Bu ya untuk merubah semuanya. Mungkin saya pasang target ya setidaknya di angka 9 saya sudah bisa Bu
untuk saya ubah cara belajar saya nih Bu. Ya. Bagus sekali itu Pak. Jadi tadi sebenarnya dari awal itu Bapak sampaikan itu sebenarnya saya sudah menangkap bahwa permasalahan yang terjadi itu lebih kepada cara Bapak menyampaikan materi ya. Lalu Iya benar Bu. kemudian Bapak sebenarnya itu sudah mempunyai rencana, mempunyai cara tersendiri untuk bagaimana meningkatkan pembelajaran pada anak-anak. Nah, kemudian dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, coba Bapak sampaikan kembali apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya. Yang pertama Bu ya, tentu saja saya merevisi modul saya Bu ya, modul ajar saya, LPP saya Bu ya. Kemudian saya juga menerapkan media dalam pembelajaran. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran diskusi Bu ya, dengan menerapkan model pembelajaran PBL tadi, mungkin bisa Bu ya. Kemudian mau belajar sih Bu sama Ibu juga nih gimana cara pembuatan media pembelajaran. Karena Ibu Maya nih luar biasa, saya perhatikan di kelasnya. Saya malu sebenarnya Bu mau ngomong. Ya, tidak apa-apa Pak. Memang semua butuh proses. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, artinya sebenarnya Bapak ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Iya ya Bu, kan? iya benar Bu. Hanya mungkin butuh orang lain yang bisa mendengarkan, berbagi seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian komitmen apa yang bisa Bapak lakukan ke depannya? Terus terang jika saya bisa menerapkan ini Bu, tentunya hal yang pertama kali saya akan terapkan adalah konsisten Bu ya. Konsisten dalam menerapkan pembelajaran ini. Jika memang berhasil, maka ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi karena saya bisa merubah pembelajaran saya yang tentunya nilai siswa tadi bisa meningkat Bu ya, karena saya rasa kalau pembelajaran kita ubah, tentunya hasil yang diharapkan pun juga tentu jauh lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya Bu. Itu mungkin Bu, Ya. lebih ke konsisten dalam menerapkannya Bu ya. Ya baik, jadi sebenarnya komitmen ini yang saya tunggu-tunggu ya Bapak. Semoga nanti ke depannya saya dapat kabar baik tentang perubahan anak-anak dari segi apa penangkapan pembelajarannya. Siap Ibu, ya Bu. Nah, kemudian siapa yang kira-kira yang bisa berperan dalam membantu pelaksanaan komitmen Bapak tersebut? Tentu saja Bu ya, saya berharap kepada yang pertama kali kepala sekolah Bu ya. Saya harus sering-sering tukar pendapat dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga mau minta bantu sama Bu Maya ngajarin saya cara pembuatan PPT Bu ya. Kemudian pembuatan Bisa, media pembelajaran berupa video Bu. Mohon bantuannya Bu ya. Maklum Bu. bisa Pak, bisa nanti bisa diatur. Siap Ibu. Iya, jadi saya sebenarnya sangat yakin untuk Pak Desra itu bisa menjalankan komitmen dan juga rencana yang sudah dibuat itu dengan baik ya Pak ya. Lalu setelah kita bincang-bincang nih Pak, tadi kan kita sudah mendengar bersama apa masalah dari Pak Desra, kemudian Pak Desra sendiri sudah menemukan solusi, ya kan? Iya Bu. Bagaimana perasaan Pak Desra sekarang? Wah, tentunya perasaan saya lega Bu ya. Karena sebelumnya saya juga bingung memikirkan masalah ini Bu. Setiap saya memberikan pelajaran, anak-anak itu semuanya seperti paham, tapi ketika saya melakukan penilaian malah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan Bu ya. Tapi sekarang setelah berbincang dengan Ibu Maya, sepertinya ini lega, solusinya juga sudah saya dapatkan, tinggal saya menerapkan aja nih sepertinya Bu. Mudah-mudahan dengan saya berdiskusi dengan Bu Maya ini dan mendapatkan solusinya, bisa segera mendapatkan hasil yang benar-benar saya inginkan Bu ya.
Ya, amin. Baik, terima kasih Pak Terima Desa terima atas kasih Bu Maya. kesempatan kita bisa berbincang-bincang. Saya juga senang Bapak bisa berbagi dengan saya. Ya, saya hanya ingin mengucapkan sukses untuk Bapak ke Wah, depannya. saya Bu yang terima kasih sama Ibu karena udah bersedia sharing sama saya juga terkait masalah saya ini. Ternyata Ibu sangat membantu, luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu juga sukses selalu Bu ya. Terima Baik kasih. Pak, terima kasih untuk kesempatan pertemuan kita kali ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat Ya, sore. selamat sore Pak. Selamat malam Bu Maya. Selamat malam Ibu. Iya. Apa kabar nih Bu Maya? Saya sehat Bu. Ibu apa kabar? Sehat Bu Maya. Oh Iya. iya Bu Maya, Ibu Maya tadi telepon ya? Iya Bu, tadi saya telepon Ibu tapi tidak Ibu angkat. Nah, iya maaf ya Bu Maya, tadi lagi di jalan. Oh iya Ibu Maya, apa yang ingin Bu Maya perbincangkan pada malam ini Bu Maya? Iya Bu, jadi begini Bu, ini sebenarnya jadi ganjalan saya selama ini. Oh iya, kira-kira ini saya mengganggu Ibu tidak ya? Oh enggak, lagi santai kok Bu Maya. Oh iya, baik Bu. Jadi begini Bu, permasalahan saya itu di kelas sih bersama anak-anak. Jadi saya kan mengajar di kelas 1. Kemudian saya mempunyai beberapa murid itu yang masih belum lancar membaca dan menulis Bu. Sementara kan ini sudah sebentar lagi sudah mau ke semester 2. Lalu kalau saya perhatikan itu perubahan di anak tersebut belum begitu terlihat seperti itu Bu. Oh Jadi iya, jadi tadi permasalahan Bu Maya, ada anaknya yang belum bisa membaca dan menulis ya Bu Maya. iya Bu. Eh, apa tujuannya? Apa tujuan Bu Maya untuk mencapai pembicaraan kita pada malam hari ini, Bu Maya? Ya, tujuan saya tentu saya ingin mendapat solusi sih sebenarnya. Mungkin melalui berbicara dengan Ibu nantinya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah ini karena ini juga menyangkut apa namanya komunikasi dengan orang tua juga, Ibu. Oh iya, jadi eh, apa Bu Maya sudah melakukan komunikasi dengan orang tua, Bu Maya, terhadap anak yang tidak bisa, yang kurang bisa membaca dan menulis tadi, Bu Maya ya? Iya Bu, kalau komunikasi sudah Ibu dari awal itu pertama sih orang tua dulu ya yang menyampaikan ke saya bahwa kekurangan dan kelebihan anaknya seperti ini. Kemudian saya juga sudah melihat bagaimana anak di kelas. Nah, memang saya rutin berkomunikasi dengan orang tua Ibu masalah ini karena bagaimanapun kan juga antara saya sebagai guru dan juga orang tua itu harus tetap berkolaborasi dengan baik. Oh iya, bagus. Ternyata Bu Maya sudah berkomunikasi dengan orang tua. Terus eh, faktor apa ya Bu Maya yang menjadi penghambat orang tua untuk mendampingi anaknya di rumah itu Bu Maya ya? Ya Bu, jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sering berkomunikasi dengan orang tua dan memang apa rata-rata alasan dari mereka itu adalah tentang waktu kesibukan ya karena mereka banyak yang sibuk bekerja kemudian akhirnya pendampingan terhadap anak-anaknya itu berkurang begitu Ibu apalagi kan sekarang kita tahu sendiri bahwa untuk mendampingi anak kelas 1 itu bukan sesuatu yang mudah ya butuh kesabaran butuh waktu nah masalahnya di situ Ibu jadi masalah waktu sih dalam pendampingan kepada anak-anaknya seperti itu Bu. Oh iya, berarti orang tua tadi karena sibuk bekerja ya Bunga ya. Nah, Iya Bu. menurut Bu Maya nih, apa solusi
untuk menyelesaikan masalah ini Bu Maya? Ya, kalau saya boleh punya impian sebagai solusi ya Ibu, sebenarnya itu sebenarnya saya berpikir bahwa mungkin baik ya kalau misalnya ini komunikasi tetap lancar, lalu kolaborasi tetap terjalin, namun orang tua juga tetap ada waktu seperti itu. Jadi ya solusi yang saya inginkan ya antara sekolah dengan di rumah itu seimbang. Jadi pendampingannya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah itu penting karena waktu anak-anak di rumah itu lebih banyak kan Ibu daripada di sekolah bersama saya. Seperti itu sih solusinya, lebih ke ya walaupun sesibuk apapun orang tua kan juga mempunyai peran penting dalam mendampingi anak-anaknya itu sih. Iya, wah solusi Bu Maya udah bagus sekali, udah tepat. Nah, menurut Bu Maya dengan solusi tadi, kemudian target skala berapa yang Bu Maya di skala berapa yang sudah Bu Maya lakukan, kemudian Bu Maya yang inginkan target skala berapa gitu ya Bu Maya ya? Ya, kalau untuk saat ini ya Ibu, kalau untuk saat ini tuh ya kalau dibuat skala itu ya bisa dibilang baru di skala 5 lah Ibu ya kalau kalau sekarang ini. Tapi untuk target ya namanya kita punya impian itu penting ya Ibu ya. Saya memang selalu berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak saya berhasil. Terlebih di kelas 1 itu kan sebagai dasar ya, anak-anak paling tidak mereka bisa baca dan tulis itu saja sudah menurut saya sudah pencapaian yang baik. Maka kalau dari skala ya saya berharap anak-anak bisa ke 8 lah dulu, kemudian nanti kalau sudah lanjut ke kelas 2-nya itu sudah mencapai 9. Itu sih Bu impian saya. Oh, iya. Bagus Bu Maya. Bu Maya punya target yang cukup tinggi lah gitu ya. Tadi Bu Maya udah sampaikan solusinya. Kemudian rencana aksi Bu Maya nih untuk solusi tadi gitu Bu Maya ya. Jadi apa langkah-langkah konkret yang Ibu Maya lakukan untuk kelancaran membaca dan menulis siswanya didampingin orang tua tadi Bu Maya? Ya, jadi kalau ditanya langkah konkretnya ya Ibu, tentu yang pertama saya sebenarnya sudah merencanakan adanya bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar ini dilakukan di sekolah, itu dilakukannya setelah anak-anak pulang sekolah. Lalu tentu dalam bimbingan belajar itu saya akan kemas dengan pembelajaran yang menggunakan medianya bisa berupa, saya sih sudah buat itu medianya itu berupa kartu huruf ya Ibu. Nanti anak-anak prosesnya ya menyusun huruf, tapi juga diselingi dengan pembelajaran yang lebih menarik mungkin dengan melihat tayangan video. Kan ada video menyusun huruf-huruf seperti itu ya menjadi kata dan sebagainya. Lalu tentu bimbel ini sudah saya akan bicarakan dengan orang tua karena ini harus ada persetujuan juga dengan orang tua. Nah, mungkin itu salah satu hal konkret yang akan saya wujudkan untuk menanggulangi kurangnya pendampingan anak-anak di rumah. Oh iya, itu tadi contoh konkret, maksudnya aksi nyata konkret dari Bu Maya. Kalau dari orang tuanya bagaimana Bu Maya? Ya, jadi kalau dari orang tuanya seperti yang saya sampaikan tadi kan sebelumnya saya pasti akan membicarakan dulu dengan orang tua. Nah, tentu supaya ini terus berlanjut berkesinambungan antara saya sebagai guru dengan orang tua di rumah. Nah, tentu apa yang saya lakukan di sekolah itu akan berkelanjutan di rumah. Jadi nanti mungkin caranya saya akan tetap memberikan kartu itu sebagai media pembelajaran untuk anak-anak bawa di rumah. Nanti di rumah juga digunakan. Jadi memang harus ada kesepakatan juga bahwa orang tua tentu harus menyediakan waktunya sedikit saja mungkin ya, tidak harus tidak banyak ya tidak apa-apa, tapi
setidaknya anak itu ada juga di rumah mencoba gitu. Oh iya, berarti Bu Maya di sekolah sudah bimbingan belajar menggunakan kartu tadi, nah, kemudian dilanjutkan dengan orang tua di rumah. Itu sangat bagus sekali. Kapan ya Bu Maya akan melakukan rencana aksi ini Bu Maya? Ya, kalau ditanya kapan ya Ibu, karena berhubung sekarang ini mulai hari Senin ini tadi, iya hari Senin sudah mulai anak-anak ujian. Kalau di tempat saya ya itu sudah mulai ujian, maka ya rencana sih saya akan melakukan ini setelah anak-anak masuk kembali di awal semester 2 Ibu. Oh iya, uh, itu udah bagus, udah ada rencana, kemudian tentu ada komitmen ya Bu Maya ya. Apa Ya. komitmen untuk menjalankan rencana aksi nyata Bu Maya tadi Bu Maya? Ya, jadi komitmennya ya tentu apa yang saya lakukan ini harus berkelanjutan ya Ibu ya tentunya, karena ini menyangkut keberhasilan anak. Jadi saya akan melakukan rutin, rencana saya akan lakukan rutin 1 minggu itu 2-3 kali, jadi maksimal 3 kali. Kenapa kok tidak tiap hari? Karena ya untuk mengurangi kebosanan anak juga sih, karena walau gimana pun untuk anak di kelas 1 itu masih banyak mengalami kebosanan. Jadi saya tetap akan mendampingi, tapi paling enggak maksimal 3 kali dalam 1 minggu. Itu yang akan saya jadikan komitmen terus-menerus hingga nanti anak-anak berhasil. Oh iya, berarti Bu Maya punya komitmen bahwasanya anak-anak itu belajar seminggu 3 kali. Hal itu dilakukan supaya anak-anak tidak bosan ya Bu Maya. Tentu Iya, ada yang membantu Bu Maya ya untuk komitmen ini. Jadi yang membantu Bu Maya siapa Bu Maya? Yang membantu saya tentu yang pertama orang tua ya, yang tentunya orang tua di rumah, dan juga mungkin saya juga akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah, diketahui oleh kepala sekolah supaya apa yang saya sampaikan itu juga dari persetujuan bersama. Seperti itu sih Bu. Jadi lebih ke orang tua, itu perannya yang paling penting. Oh iya, berarti Bu Maya udah punya solusi, udah ada rencana dan komitmen ya Bu Maya. Dari pembicaraan kita dari awal sampai dengan saat ini, apa Bu Maya yang didapatkan Bu Maya? Ya, yang saya dapatkan tentu yang pertama rasa lega ya Ibu, karena memang ini adalah salah satu hal yang sangat mengganjal di saya dari kemarin-kemarin, masalah anak-anak ini, apalagi sekarang udah mau masuk ke semester 2, kok perubahannya belum terlihat gitu ya Ibu. Tapi di sisi lain saya sebenarnya punya rencana ya kan. Saya punya rencana, hanya kurang percaya diri saja. Saya takutnya kalau ini rencana saya lakukan itu kira-kira sesuai enggak sih. Makanya saya perlu ngobrol juga dengan Ibu, siapa tahu kan dengan ngobrol ini saya menjadi lebih percaya diri. Itu sih Ibu. Iya, Bu Maya sudah percaya dirinya, udah oke. Laksanakan ya Bu Maya. Tadi udah Ya ada Ibu. solusinya, tinggal pelaksanaannya. Oke, saya tunggu Bu Maya. Kapan rencana kita Ibu. bincang-bincang lagi Bu Maya? Nanti saya kabari kembali ya Ibu ya. Paling karena saya tidak tahu juga kira-kira keberhasilan anak ini sampai kapan gitu ya. Harapannya secepatnya anak-anak segera berhasil, terutama bisa membaca dan menulis ya Ibu, karena ini penting untuk mereka. Iya, Itu sih Ibu, saya nanti tunggu kabar dikabarin. dari Bu Maya ya Bu Maya. Terima Siap kasih Ibu. Bu Maya perbincangan kita malam ini. Saya Mudah-mudahan ya. bermanfaat untuk kita. Ya Bu Maya ya. Ya Ibu, saya yang mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan juga sedikit banyak membuat saya lega. Terima kasih Ibu Erni. Sama-sama Bu Maya. Selamat malam Bu Maya ya. Selamat malam Ibu.